Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tampol, Taman Politik. Untuk politik memang sekarang sedang hangat-hangatnya. Apalagi nanti tahun 2024 pemilihan presiden dan wakil presiden. Gue pun coba mengulas yang memang sedang trading saat ini. Yaitu di mana koalisi perubahan yang dimotori oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat sedang berebut nama cawapres. Menarik. Karena apa? Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres langsung akan mengumumkan Andika Prakarsa sepertinya menjadi bakal calon wakil presiden. Gimana tidak menarik? Dua koalisi partai partner mereka, yaitu Demokrat dan PKS, agak baper. Karena apa? Demokrat punya AHY, ketua umum, muda, dari polling mungkin agak lumayan persentasenya. Mereka tidak mau calon wakil presiden ini di tangan oleh Jenderal Andika mungkin. Tidak hanya itu, PKS juga punya jagoan. Dia punya Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat. Menariknya adalah mereka berdua saling klarifikasi bahwa apa? Koalisi terbentuk dari kesetaraan. Demokrat ingin menginginkan AHY, PKS menginginkan AHER. Dan mereka berbicara bahwa sah-sah saja Nasdem mencalonkan Jenderal Andika. Tapi agak sedikit baper kelihatannya. Karena apa? Dua partai partnernya Nasdem ini ramai-ramai mengklarifikasi. Nama cawapres ini sepertinya sangat seksi. Sangat diidam-idamkan. Sampai-sampai beberapa waktu lalu pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan tokoh sentral dari PKS, Salim Segaf Al-Jufri, itu bertemu tanpa mengajak komando dari koalisi perubahan, yaitu Nasdem. Mereka bertemu mungkin bukan sekedar curhat, mungkin bukan tanya destinasi wisata yang paling bagus, atau tempat makan yang enak. Mereka bertemu pasti tentang bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Yang menariknya adalah AHY menurut survei Poltreking menempati 11,7% berbanding dengan Jenderal Andika yang 2,5%. Ini menandakan sebenarnya AHY bisa menjadi pendamping Anies. Hanya saja yang menjadi pertanyaan gue nih sebagai orang awam, Anies ini banyak dilabeli oleh masyarakat sebagai bapak politik identitas. Apakah Nasdem menyadari itu? Karena apa? Mereka mau menggadang-gadang Jenderal Andika menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Supaya itu bisa dihilangkan. Dan yang menarik lagi adalah koalisi perubahan ini belum dideklarasikan. Jadi akan alot sepertinya. Akan susah menentukan siapa bakal pendamping Anies Baswedan. Kita tahu Nasdem menjadi partai pro pemerintah. Sekarang mencoba untuk oposisi. Ini langkah yang besar. Apalagi di meja koalisi terdapat nama-nama yang bukan hanya satu. Jenderal Andika, AHY, dan AHER. Tapi kalaupun memang Jenderal Andika bisa tidak dicalonkan, apa tidak mungkin AHER dan PKS atau PKS dengan Demokrat, AHER dan AHY itu akan saling berebut juga? Menarik. Kita tunggu drama-drama selanjutnya. Tapi Nasdem ini bukan hanya di situ saja. Sekarang Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia kemarin mengumumkan bukan tidak mungkin akan adanya reshuffle. Seperti kita ketahui, Partai Nasdem yang dimotori oleh Bapak Surya Paloh sekarang mempunyai hubungan yang renggang dengan Presiden Jokowi. Itu bisa kita lihat dari ulang tahun Partai Nasdem yang memang tidak dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sampai-sampai mungkin Bro Ensis tahu video ucapan yang katanya akan diputar, ditunggu sampai selesai acara ulang tahun Partai Nasdem pun tidak ada dari Bapak Presiden. Ini menunjukkan apa? Ada keregangan. Nah, yang menariknya adalah sekarang Pak Presiden mencoba menyerap aspirasi. Karena apa? Survei Carta Politika mengatakan 61,8% masyarakat Indonesia menginginkan perubahan atau reshuffle kabinet Bapak Joko Widodo. Memang bukan akibat yang tanpa sebab. Semua ini terjadi mungkin karena ada sebab. Apa? Mungkin tidak maksimalnya menteri yang digadang-gadang oleh partai tidak maksimal juga kinerjanya. Dan apa? Nasdem sekarang sudah menjadi partai di luar pemerintah. Politik bagi Nasdem oposisi ini kali pertama. Partai-partai yang pro pemerintah mengatakan Bapak Presiden Jokowi selalu dikambing hitamkan oleh partai oposisi. Karena apa? Semua selalu dimuarakan kepada Presiden Joko Widodo. Itu pun mungkin tidak didengar oleh Presiden. Makanya ada wacana untuk reshuffle. Apalagi survei mengatakan demikian. Dan Jokowi sebenarnya tidak
tidak pernah mengintervensi partai-partai yang ada di pemerintahan maupun oposisi. Hanya saja mungkin karena 2024 ini akan sangat menarik, di mana koalisi perubahan yang belum deklarasi sudah mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres, mencoba untuk menarik semua masyarakat, simpatisme masyarakat pun dengan Gerindra Bapak Prabowo. Tapi untuk Nasdem ini akan menjadi ujian. Andai saja menteri dari Nasdem di reshuffle dan koalisi perubahan pun mandek. Karena apa? Karena cuma karena calon cawapres, ini akan menjadi bumerang. Menarik memang di tahun 2024 di mana Nasdem, PKS dan Demokrat sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, sementara wapresnya sedang diperebutkan. Mungkin sekarang kalau dibilang sedang baper-baperan. PDI yang belum mengumumkan, KIB yang sudah beberapa partainya mengumumkan bahwa ada yang Ganjar Pranowo, Gerindra yang berani dengan Prabowo. Menarik, ini akan menjadi tarik-menarik suara di Indonesia ini. Kita berharap apa? Pemilu nanti berjalan lancar. Tidak ada politik identitas, politisasi agama. Karena apa? Kita semua Indonesia. Saya berharap milenial jeli. Mana yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia. Cukup sekian episode Tampol kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode Tampol-Tampol berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampol, Taman Politik.